Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate jadi tersangka kasus korupsi. Mengagetkan? Itu pasti. Tapi yang lebih mengagetkan lagi adalah penetapannya ini di tengah suhu politik yang lagi panas-panasnya. Waduh, makin panas gak tuh? Ya, apalagi beragam spekulasi pun bermunculan. Apa saja ya kira-kira? Yuk kita bahas dalam diskusi. Di saat sejumlah partai politik lagi sibuk sana-sini untuk lobby-lobby politik, Partai Nasdem juga sibuk ngurusin masalah hukum yang menjerat sekjennya sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Johnny G. Plate resmi ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur Bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022. Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, ditemukan kejanggalan dalam proyek BTS 4G Kominfo. Proyek itu dianggarkan dalam tahun jamak sejak tahun 2020 hingga 2024. Tapi pencairan anggarannya sudah 100% lunas pada tahun 2022. Padahal sejumlah pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti mangkrak. Di antaranya site Wangkarweli, Lambaleda Manggarai Timur NTT. Seharusnya pembangunan itu selesai pada bulan Maret 2022. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 tersangka sejak Januari lalu. Di antaranya, Direktur Utama Bakti Kominfo, tenaga ahli, dan pihak swasta lainnya. Usai Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Partai Nasdem mengaku legowo jika posisi Menteri Komunikasi dan Informatika di-reshuffle Presiden Jokowi. Ditetapkannya Saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita berhukum, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Penetapan tersangka Johnny G. Plate di tengah partai politik lagi sibuk mempersiapkan diri jelang Pilpres ini pun memunculkan berbagai spekulasi. Terkait dengan penersangkaan Johnny G. Plate, memang ada potensi dan juga tafsir bahwa ini adalah bagian dari politisasi penegak hukum. Karena bagaimanapun juga penegak hukum tentu memiliki sekian banyak informasi terkait dengan kasus-kasus besar. Teman-teman dari Nasdem barangkali juga mempersepsikan mengapa yang diambil dalam konteks ini adalah Johnny Plate, Menkominfo, di saat kasus-kasus lain seperti kasus impor bawang merah, kemudian bawang putih, kemudian terkait dengan ekspor minyak goreng, kemudian terkait dengan pengadaan peralatan kesehatan dan juga alutsista yang lain sama sekali tidak dijamah. Maka kemudian menjadi cukup wajar misalnya bagi Nasdem menilai bahwa penersangkaan ini memiliki motif politik. Meskipun pada saat yang sama tentu penegak hukum sudah memiliki 2 alat bukti yang kuat untuk menersangkakan Johnny Plate dalam posisinya sebagai Menkominfo. Artinya ada 2 kondisi yang dipenuhi, dalam arti pertama terkait dengan alat bukti sendiri yang tentu sudah membuat kejaksaan menjadi percaya diri untuk melanjutkan proses ini, dan yang kedua, apakah kemudian kejaksaan melakukan tebang pilih, jadi mengambil kasus yang sekiranya memiliki motif politik di belakangnya, dikendalikan oleh satu kekuatan tertentu sebagai bentuk evaluasi terhadap manuver Partai Nasdem yang kemudian seolah-olah di luar kontrol atau kendali kekuasaan saat ini dengan mengajukan Anies Baswedan sebagai capres yang dianggap tidak sesuai dengan selera kekuasaan. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan juga memberikan tanggapan nih soal penetapan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan tadi ditegaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita
untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Ya, dari keterangan Anies Baswedan tadi, memang Partai Nasdem sebagai partai pengusungnya ini masih berkomitmen untuk sejalan, seia, sekata. Tapi pengamat politik punya pendapatnya sendiri soal seharusnya di mana nih posisi Anies dalam kasus ini. Semuanya bergantung pada sikap dan juga positioning Anies. Kalau misal dalam konteks ini memang Anies bisa mengambil sikap dan juga mengambil jarak secara hati-hati sehingga kemudian memang tidak menjadi bagian dari yang dituduh atau melakukan pembelaan secara terbuka terhadap tersangka dalam kasus korupsi ini, maka Anies berpotensi bisa mengamankan basis elektabilitasnya. Tetapi kalau misal kemudian Anies sendiri bersikap terlalu over dalam konteks melakukan pembelaan terhadap Johnny G. Plate, sementara di satu sisi akan ada dua alat bukti yang disidangkan, maka kemudian hal itu berpotensi mendegradasi elektabilitas Anies itu sendiri. Tetapi kalau misal kemudian dia bisa melakukan keperbiakan secara baik, bisa mengayuh di antara sekian banyak karang yang saat ini menghadapi di depan dia, maka Anies bisa saja kemudian melewati proses ini sebagai bagian dari sebuah dinamika politik, tantangan bagaimana kemudian proses pencapresan dia di koalisi perubahan yang sudah semakin difahami bahwa selera kekuasaan tidak berpihak pada koalisi perubahan ini, sehingga kemudian ini dianggap sebagai bagian dari konsekuensi logis dari sebuah perjuangan untuk menghadirkan perubahan. Dan sepertinya Surya Paloh, termasuk Anies Baswedan, dan juga partai-partai politik yang lain yang tergabung di koalisi perubahan seperti PKS dan juga Demokrat sudah siap dengan dan sadar dengan konsekuensi logis ini. Di luar spekulasi yang ada, hukum harus benar-benar ditegakkan. Yang salah ya harus diproses tanpa ada embel-embel apapun. Kalau menurut kamu gimana? Tulis di kolom komentar ya.